Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Margareta Yulianti dengan NIM C1C021176. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Yang pertama adalah mengenai perkembangan awal akuntansi, di mana pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang memiliki kebenaran absolut. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial atau social science, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dengan lingkungan yang bersifat lebih relatif. Perkembangan akuntansi sebagai domain aritmatik quality sangat ditopang oleh ilmu lain, khususnya aritmatik, algebra, matematik, dan algoritma pada abad ke-9 Masehi. Ilmu ini lebih dulu berkembang sebelum perkembangan bahasa, di mana ilmu penting ini ternyata dikembangkan oleh filosof Islam yang terkenal yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq al-Kindi yang lahir tahun 809 Masehi dan Al-Khawarizmi yang lahir tahun 780. Mereka mengenalkan sistem nomor desimal dengan angka 0 atau kosong atau zero seperti yang kita pakai sekarang atau yang disebut angka Arab dan sudah dikenal sejak 831 Masehi. Selanjutnya adalah sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua yang ada di dunia. Sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter. Bukti tentang pencatatan tersebut dapat ditemukan sejak zaman kerajaan Babilonia pada tahun 4500 sebelum Masehi, Firaun Mesir, dan kode-kode Hammurabi pada tahun 2250 sebelum Masehi. Sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Eblas Syria Utara. Sebenarnya Luca Pacioli bukanlah orang yang menemukan double entry bookkeeping system. Menurut Ferragamo, orang yang menuliskan double entry pertama kali adalah seorang pedagang yang bernama Benedetto Cotrugli dalam buku Della Mercatua e del Mercate Perfetto pada tahun 1458. Namun baru diterbitkan pada tahun 1573. Menurut Vernon Camp pada tahun 1990, ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme barat. Namun setelah dilakukan penelitian sejarah dan arkeologi, ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini sudah dikenal akuntansi. Perlu diingat bahwa matematika dan sistem angka sudah dikenal Islam sejak abad ke-9 Masehi. Ini berarti bahwa ilmu matematika yang ditulis Luca Pacioli pada tahun 1491 bukanlah hal yang baru, karena sudah dikenal Islam 600 tahun sebelumnya. Selanjutnya, materi mengenai perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama adalah perkembangan akuntansi pada zaman Rasulullah. Islam yang berkembang di Madinah dan Mekah berjalan seiring dengan perkembangan pendeklarasian sebuah negara di Madinah pada tahun 622 Masehi atau bertepatan dengan 1 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak sebagai kepala negara, ketua Mahkamah Agung, mufti besar dan panglima perang tertinggi, serta penanggung jawab administrasi negara. Bentuk dari kesekretariatan masih sederhana, karena baru didirikan pada akhir tahun ke-6 Hijriah. Pada awal abad ke-7, Rasulullah mendirikan Baitul Ma'al. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut. Walaupun dikatakan pengelolaan Baitul Ma'al masih sederhana, tetapi Rasulullah telah memilih petugas kadik, juga sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Yang ditunjuk Rasulullah berjumlah 42 orang dan telah dibagi dalam 4 pembagian tugas, yaitu sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian, dan sekretaris peperangan. Selanjutnya perkembangan akuntansi pada zaman Khulafa Ur-Rasyidin, di mana pada pemerintahan Abu Bakar pengelolaan Baitul Ma'al masih sangat sederhana karena pemasukan dan pengeluaran masih dilakukan dengan seimbang dan hampir tidak ada sisa dari hasil pengelolaannya. Pada kepemimpinan Umar bin Khattab terjadi perubahan sikap administrasi yang cukup signifikan dengan mengajukan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 636 Masehi. Kata diwan berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana, yang berarti penulisan, sehingga dapat diartikan bahwa diwan adalah tempat di mana pelaksanaan duduk.
bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Diwan ini berfungsi untuk mengurus pembayaran gaji. Diwan yang dibentuk oleh Khalifah Umar memiliki 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Pada masa itu, istilah awal pembukuan dikenal dengan jaridah atau menjadi istilah jurnal dalam bahasa Inggris yang berarti berita. Selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama sebelum tahun 2002, di mana pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan, walaupun tidak dapat digunakan sepenuhnya. Selain itu juga mengacu pada Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution. Selanjutnya pada tahun 2002 sampai dengan 2007, di mana pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Lalu periode ketiga yaitu tahun 2007 sampai dengan sekarang, di mana pada periode ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59, di mana kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK Syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Selanjutnya, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Berikut terdapat beberapa prosedur-prosedur akuntansi Islam, yaitu yang pertama adalah pencatatan transaksi, di mana semua transaksi keuangan harus dicatat dengan cermat, dan transaksi dikelompokkan berdasarkan jenis untuk memudahkan analisis dan laporan. Lalu yang kedua adalah penempatan catatan. Penerimaan dicatat di sisi kanan atau debit, sedangkan pengeluaran dicatat di sisi kiri atau kredit. Lalu sumber-sumber penerimaan harus dicatat dan dijelaskan dengan jelas, serta pembayaran juga harus dicatat di sisi kiri dengan penjelasan yang memadai. Lalu yang ketiga adalah metode pencatatan. Pencatatan transaksi harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Lalu tidak diperbolehkan meninggalkan jarak penulisan di sisi kiri dan harus ditutup dengan garis. Selanjutnya yang keempat adalah koreksi transaksi, di mana kesalahan pencatatan tidak boleh diperbaiki dalam menghapus atau menulis ulang. Sebaliknya, kesalahan harus diganti dengan pencatatan yang benar. Lalu yang kelima adalah penutupan akun. Setelah akun ditutup, harus diberi tanda sebagai indikasi bahwa akun tersebut telah selesai. Lalu yang keenam adalah pemindahan transaksi. Transaksi yang dicatat di buku jurnal harus dipindahkan ke buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Lalu yang ketujuh adalah pembagian tugas. Orang yang mencatat transaksi harian berbeda dengan orang yang melakukan pengelompokan transaksi. Lalu yang kedelapan adalah perhitungan saldo. Saldo diperoleh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya laporan berkala, di mana laporan keuangan harus disusun setiap bulan dan setiap tahun dengan detail yang cukup dan informasi yang penting. Lalu yang ke-10 adalah laporan tahunan, di mana laporan tahunan harus menjelaskan secara rinci tentang barang dan dana yang berada di bawah wewenang Al-Kateb. Dan laporan tahunan dibandingkan dengan laporan tahunan sebelumnya dan disimpan di Diwan Pusat untuk pengarsipan. Prosedur ini memastikan bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, sistem pembukuan akuntansi syariah dipraktikkan pemerintah Islam sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab dengan istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Jaridah, di mana merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Terdapat beberapa bentuk jurnal khusus, yaitu Jaridah Al-Haraj, di mana yaitu bentuk pembukuan untuk mencatat piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, sewa hewan ternak yang belum dibayar, dan cicilan yang telah dibayar. Lalu yang kedua Jaridah An-Nafaqat, yaitu bentuk pembukuan yang digunakan untuk mencatat segala pengeluaran negara. Selanjutnya Jaridah Al-Mal, yaitu bentuk pembukuan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Selanjutnya yang keempat adalah Jaridah Al-Musadaren, yaitu bentuk pembukuan untuk mencatat penerimaan denda atau sitaan dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk dari pejabat yang korupsi. Selanjutnya, daftar al-yaumiyah, yaitu buku harian yang mencatat semua transaksi keuangan yang dikenal dengan nama ruznamah. Bentuk umum dari daftar ini yaitu ada dua. Yang pertama adalah daftar at-taujihat, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat anggaran pembelanjaan. Lalu yang kedua adalah daftar at-tahwilat, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana antara wilayah dan pusat pemerintah. Sedangkan istilah dalam pelaporan akuntansi dikenal dengan dua nama, yaitu yang pertama adalah al-hikmah, yaitu laporan
yang dibuat setiap akhir bulan yang menunjukkan total penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan yang kedua adalah Al-Hikmah Al-Jami'ah, yang berarti laporan yang disiapkan oleh Al-Kateb tahunan, di mana laporan ini secara komprehensif menunjukkan penggabungan antara laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan di akhir tahun. Selanjutnya adalah hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasala pada tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi sudah sedemikian maju. Sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut, serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikiran Arab dan selalu menjadikan karya Pisa sebagai rujukan. Alasan teknis yang mendukung hal tersebut adalah Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat dua kali di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Dengan kata lain, bahwa pencatatan harus diawali dengan menulis sebelah kredit dan di sebelah debit. Penelitian tentang sejarah dan perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi, mengingat masih dipertanyakan bukti-bukti otentik atau langsung tentang hal tersebut, bagaimana diungkapkan oleh Napier. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.